Oke, selamat siang teman-teman. Jadi kita lanjutkan terkait dengan pertemuan kita kemarin. Hari ini kita akan bahas terkait dengan prinsip C di dalam General Principle of Ethics ya dari psikologi yang pada saat kuliah tamu pun sudah disinggung. Sebetulnya ini sama dengan yang dibahas di APA juga maupun di Asosiasi Psikologi Negara lainnya. Hanya memang istilah penempatannya saja yang berbeda gitu ya. Nah, di dalam prinsip C itu bicara tentang profesional gitu ya. Ketika kita bicara tentang profesional ini ada beberapa pijakan yang bisa kita pegang. Yang pertama, profesionalitas itu dilihat dengan adanya kompetensi. Ya, kompetensi dari si psikolog, si ilmuwan psikologi terkait dengan apa? Terkait dengan proses pemberian layanan psikologi. Nah, dalam semua bentuk layanan psikologi, mau itu penelitian, pengajaran, assessment barangkali ya, itu semuanya harus menekankan pada adanya prinsip tanggung jawab, kejujuran, kemudian cakupan kompetensinya itu sendiri yang relevan, objektif, dan ada integritas. Artinya tidak cukup bahwa seseorang itu mampu menjalankan fungsinya, tapi juga harus ditunjang oleh aspek-aspek lain yang memberikan magnitude, memberikan kekuatan yang lebih tinggi, lebih kuat, lebih dalam terkait dengan bagaimana kita memberikan layanan psikologi gitu ya. Nah, terus kemudian prinsip yang kedua ketika kita berbicara terkait dengan prinsip profesional, maka aspek kedua yang harus kita kembangkan baik psikolog maupun ilmuwan psikologi itu adalah trust building. Jadi relationship yang ada, hubungan antara psikolog dengan klien itu dibangun berdasarkan adanya trust. Nah, ini kemarin juga dalam kuliah tamu juga disinggung gitu ya. Sehingga karena ada trust ini, maka masing-masing akan bertanggung jawab terhadap profesional sendiri-sendiri gitu ya. Jadi ketika kita bicara terkait dengan pemberi layanan, ya dia akan bertanggung jawab bagaimana memberikan pelayanan yang sesuai dengan standarnya. Sementara klien juga akan bertanggung jawab dengan mengikuti alur atau mengikuti proses bagaimana proses layanan psikologi itu diberikan gitu ya. Nah, kemudian aspek yang ketiga bahwa ketika kita berbicara profesional, namanya profesi itu terikat oleh kode etik. Sehingga bentuk pelayanannya pun mau nggak mau ya harus menjunjung tinggi kode etik yang dipegang dari si profesi itu, dalam hal ini adalah kode etik psikologi. Ya, nah hal-hal yang berkaitan dengan konflik kepentingan, hal-hal yang berkaitan dengan kekhawatiran nanti untuk bias atau adanya proses-proses eksploitasi, ini harus dijaga, harus dikelola sedemikian rupa. Jadi kalau kita bicara tentang konflik kepentingan, misalkan dalam hal penelitian, misalkan kalau kita melakukan penelitian kemudian ada sponsor. Nah, jangan sampai riset kita ini kemudian memberi keuntungan kepada si pemberi sponsor. Nggak bisa, ya risetnya harus berdasarkan dengan hasil risetnya. Jadi nggak boleh si peneliti menjadi konflik interest karena dananya dari si sponsor, maka dia juga memiliki kekhawatiran kalau nanti hasilnya ternyata tidak sesuai dengan harapan sponsor, maka pendanaannya akan ditiadakan. Nah, ini nggak boleh yang seperti ini. Atau konflik kepentingan yang lainnya lagi, misalkan yang paling sering adalah ketika kita berlayanan psikologi, misalkan assessment, misalkan. Nah, yang kita ukur itu adalah ternyata kerabat kita. Hasilnya, ya mau nggak mau ya harus disampaikan sesuai dengan apa adanya. Nggak boleh kalau kita misalkan dibaik-baikin atau diangkat-angkat nilainya gitu. Nah, itu jelas menjadi tidak profesional. Berikutnya adalah ketika kita berbicara terkait dengan profesionalitas juga, ada satu proses apa yang disebut sebagai networking atau kerjasama. Artinya apa? Artinya gini, antar profesi, sesama profesi dalam psikologi gitu ya, kadang ada orang yang sesama, misalkan kayak Mbak Nin kompetensinya di bidang psikologi industri organisasi. Tapi apakah Mbak Nin menguasai kesemuanya psikologi industri organisasi?
secara mendalam pastinya tidak, karena kita memiliki spesifikasi atau spesialisasi. Nah, ketika let's say misalkan bicara saya harus menangani klien, ada dalam satu perusahaan, ada konsultasi karir, ternyata dalam proses konsultasinya si orang ini, si karyawan ini mengindikasikan ada burnout yang sudah perlu penanganan psikolog klinis misalkan. Ya, Mbak Nin harus merujuk kepada rekan sejawat gitu. Kita harus mengalihkan atau merujuk bagaimana supaya nanti si klien ini ditangani oleh mereka yang memang kompeten di bidangnya gitu. Nah, apalagi prinsip dasarnya kalau kita berbicara terkait layanan psikologi, semuanya itu adalah orientasinya kepada well-being dari si klien kita. Nah, ini jadi fungsinya. Jadi apakah kerjasama ini dalam konteks harus ada MOU dan lain sebagainya gitu? Enggak, ya. Tetapi paling tidak ada ikatan profesional gitu secara kerja, ada networking dengan profesional sesama profesi. Ketika ada proses merujuk itu sudah bisa dijalankan gitu. Nah, terus kemudian yang aspek yang kelima adalah harus memperhatikan kepatuhan etis dan profesional kolega-kolega ataupun profesi lain. Kita harus saling menghormati. Ya, misalkan nih psikolog dan konselor, seringkali itu menjadi sangat tipis banget itu ya batasnya gitu ya. Nah, ini yang harus dijalankan artinya apa? Ya, masing-masing memiliki peran dan masing-masing memiliki kode etik yang berbeda. Konselor itu cakupannya sampai mana, psikolog cakupannya sampai mana. Nah, ini harus saling menghormati. Kalau konselor memang tidak memiliki hak untuk menggunakan instrumen-instrumen psikologi, ya dia harus tidak menggunakan. Ketika dia perlu informasi yang bersumber dari instrumen psikologi itu, ya balik lagi, dia harus bekerja sama dengan seorang psikolog. Sehingga nanti datanya itu menjadi data yang akurat. Gitu. Nah, ini prinsip-prinsip etis, kepatuhan etis antar kolega, antar profesi itu harus dijaga. Dan yang aspek yang keenam bicara tentang profesionalitas itu pada umumnya ketika kita berbicara profesionalitas, orang langsung berpikir ini relate dengan bayaran, relate dengan fee, relate dengan orang ini berani mengatakan ya imbal balik dari jasa yang saya berikan, maka saya akan mendapatkan reward sekian gitu. Nah, tapi sebetulnya ketika kita berbicara profesionalitas itu nggak melulu itu gitu ya, karena pada dasarnya dari aspek profesionalitas ini sendiri pun karena kita sudah meluangkan waktu dan lain sebagainya, ya memang akan ada kompensasi. Tapi di garis bawain di sini adalah jangan sampai kompensasi yang kita minta atau yang kita tuntut dari apa yang kita berikan pada layanan psikologi kita tadi itu benar-benar mengedepankan keuntungan pribadi. Ya. Artinya apa? Artinya ya kita memang memberikan jasa layanan psikologi, tetapi harus diingat bahwa kita juga ada unsur sosialnya. Makanya tidak jarang juga dalam waktu-waktu tertentu, misalkan ada bakti sosial. Bakti sosialnya apa? Konseling gratis, misalkan seperti itu, atau memberikan asesmen secara cuma-cuma kepada siswa-siswa yang ingin mengetahui bagaimana bakatnya sehingga pemilihan jurusan itu bisa tepat. Nah, itu. Nah, ini bisa saja dilakukan. Nah, jadi yang perlu diingat bahwa ada kompensasi dari apa yang kita berikan dari layanan kita, namun bukan hanya itu semata-mata untuk keuntungan pribadi kita. Ya, ada aspek sosial yang harus kita pertimbangkan. Itu dari aspek C, dari prinsip C ya, bicara tentang profesionalitas. Nah, sekarang kita masuk pada prinsip D. Prinsip D ini bicara tentang keadilan, bicara tentang equity. Nah, ketika kita berbicara tentang keadilan, pasti akan ada komparasi, ada pembandingan. Nah, kita lihat aspek pertamanya bicara tentang apa. Nih, aspek pertama dari prinsip keadilan adalah bahwa kita harus menunjukkan suatu sikap bahwa kita tidak berpihak kepada siapapun. Ya, bahwa kita memperlakukan klien kita itu sama, itu setara. Tidak ada pembedaan-pembedaan baik dari sisi proses, prosedur maupun layanan yang kita berikan. Terkait dengan apa?
Bisa jadi terkait karakteristik khusus dari klien kita misalkan. Oh, dia jenderal, berarti harus saya perlakukan dengan lebih baik, harus saya servis dengan lebih baik. Enggak juga. Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang sama dari si pemberi layanan psikologi. Itu maksudnya ketidakberpihakan. Nah, kalau kejujuran ya kita menyampaikan apa yang memang kita dapatkan, yang kita peroleh. Namun kalimatnya harus dibuat sedemikian rupa supaya tidak membuat si klien itu nanti menjadi salah tangkap. Nah, berikutnya adalah aspek yang kedua, ketika kita berbicara terkait tentang ketidakberpihakan gitu ya. Seorang ilmuwan psikologi atau psikolog itu ketika melakukan proses evaluasi kemudian memberikan hasil penilaian, ini harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara profesional. Tidak dipengaruhi oleh bias-bias yang ada. Tidak ada unsur tekanan, tidak ada unsur keterpaksaan sehingga hasilnya harus berubah menjadi sesuai dengan harapan dari pihak yang memberi tekanan tadi. Nggak boleh. Ya. Jadi semuanya harus terbebas dari bias dan social desirability yang ada. Ya. Bahwa kita melakukan evaluasi sesuai dengan kompetensi yang kita miliki, iya, harus itu dijalankan. Pegangannya ada di situ. Gitu ya. Terus kemudian prinsip E. Di dalam prinsip E ini bicara tentang manfaat. Nah, kalau kita bicara tentang manfaat, balik lagi. Rambu-rambu pertama yang harus kita pahami ketika kita berbicara terkait dengan kode etik profesi psikologi adalah bahwa kita harus menjaga well-being dari klien kita. Termasuknya adalah ini. Bahwa apa yang kita sampaikan, layanan yang kita berikan itu orientasinya benar-benar semaksimal mungkin memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan pada umat manusia. Ya, ada perlindungan hak, meminimalkan risiko dampak buruk dari layanan yang kita berikan. Misalkan nih, contohnya yang kemarin pada saat kuliah tamu disinggung oleh Bu Eti. Little Albert. Little Albert itu dilakukan eksperimen oleh Watson. Terus kemudian yang tadinya dia suka sekali dengan kelinci, ketika kemudian dari eksperimen itu dia menjadi sangat takut dengan kelinci dan bahkan overgeneralisasi pada semua yang berbulu dia juga takut termasuk boneka. Nah, ini adalah dampak buruk dari treatment yang diberikan, dampak buruk dari eksperimen yang dilakukan. Si pemberi eksperimen harus bisa mengembalikan kepada state yang awal. Bahwa dia menjadi tidak takut dengan kelinci, dia tidak takut dengan boneka, itu harus diminimalkan, gitu. Nah ini azas manfaat yang pertama, ya. Jadi harus dipahami bahwa kita memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan manusia, umat manusia atau klien kita dengan cara salah satunya selain melindungi hak-haknya, termasuk salah satunya tadi tidak berpihak itu adalah haknya si klien kita, dan juga kita harus meminimalkan risiko dampak buruk yang mungkin muncul dari treatment yang kita berikan. Yang kedua, bila terjadi konflik tapi tidak diharapkan, ya, karena bagaimanapun relasi yang ada antara psikolog atau ilmuwan psikologi dengan kliennya itu adalah relasi yang berdasarkan trust, berdasarkan saling percaya. Kalau sudah saling percaya, harusnya konflik ini bisa diredam. Namun, terkadang ini nggak bisa dihindari. Yang bisa kita lakukan apa? Ya harus meminimalkan akibat buruknya. Gitu. Jangan sampai nanti yang kita lakukan justru memberikan impact, memberikan efek yang nggak bagus untuk pihak lain, gitu ya. Nah, kemudian bahwa ketika kita berbicara terkait dengan asas manfaat, hati-hati, jangan sampai kita itu nanti akan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dari pihak lain. Jadi ibaratnya kalau dalam bahasa mungkin pepatah kita adalah apa? Menampar pinjam tangan gitu ya. Jadi
jangan sampai profesi kita, layanan yang kita berikan itu dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan dari organisasi maupun politik maupun sosial yang lainnya gitu loh. Jadi contohnya ketika kita memberikan layanan psikologi, kemudian ditebengin dengan adanya promosi politik tertentu misalkan, nah ini juga nggak boleh. Ya, artinya itu menjadi tidak netral lagi, artinya menjadi banyak bias di situ nanti bahwa kita bertindak itu berdasarkan apa yang diminta oleh sekelompok orang. Nah, ini yang juga harus dihindarkan. Oke, itu barangkali terkait dengan prinsip selanjutan dari kode etik, ya prinsip umum dari kode etik C, D, dan E. Semoga nih teman-teman bisa memahami sehingga nanti ke depannya teman-teman bisa melihat kasus-kasus itu dengan lebih clear, dengan lebih detail. Nah, prinsip-prinsip umum ini dijabarkan yang lebih spesifik ke dalam pasal-pasal yang ada di Kode Etik Psikologi Indonesia dari HIMSI. Silahkan di-download, ada di webnya HIMSI. Nanti itu akan bermanfaat ketika teman-teman akan menyelesaikan tugas-tugas atau menyelesaikan soal-soal di dalam ujian-ujian yang akan Mbak Nin berikan. Itu barangkali, terima kasih, selamat mencermati, dan semoga apa yang Mbak Nin sampaikan ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.